Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu MDNH yang dimuliakan. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini sebagaimana biasa kita meluangkan waktu, umur, nafas kita, ya, mudah-mudahan kepada sesuatu yang bermanfaat, ya, sehingga dalam 1 jam ini adalah insya Allah kita belajar untuk berpikir, belajar untuk bertafakur dan menggunakan ruang dan waktu, ya, karena hidup akan dihitung berdasarkan helaan nafas, dan nafas kita akan dihitung berdasarkan apa yang kita pikirkan dalam bernafas. Apakah selama kita bernafas lebih banyak takut urusan makhluk, ataukah pada saat kita banyak bernafas itu justru berpikir tentang kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah? Maka disitulah inti daripada perjalanan manusia, apakah memiliki manfaat dan martabat di dalam hidupnya. Sahabat, ya, pada dasarnya bertafakur, ya, inilah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi. Maka sesuai dengan pertanyaan Mas Udin, ya, Mang Udin barangkali, ya, karena dari Jawa Barat, ya, apa bedanya tafakur dengan berpikir dengan tafakur, ya. Nah, inilah persoalannya, karena berpikir ini adalah menjadikan sesuatu yang pikiran kita ini bisa baik bisa buruk. Manusia memiliki nasib yang baik tergantung dari pikiran, karena pikiran yang yang kita lakukan itu berasal datang dari hati, ya. Maka disinilah nanti. Jadi kalau begitu, sesungguhnya nasib baik, nasib buruk tergantung daripada perbuatan. Perbuatan tergantung daripada ucapan. Ucapan tergantung daripada pikiran. Dan pikiran tergantung siapa jenderalnya di sini. Apakah burung Abroha berhasil menghancurkan dengan pasukan gajahnya sehingga Ka'bah kita ini hancur lebur, ya? Siapa Abrohanya? Adalah nafsu kita. Siapa gajahnya? Adalah jasad kita. Kalau seandainya kita belum bisa diselamatkan, sebagaimana Ashabul Kahfi terpenjara 309 tahun. Akibat terpenjaranya 3 dan 9 tadi semua sesungguhnya adalah karena manusia tidak menyadari tentang nur insan, nur Muhammad, nurullah yang ada pada dirinya. Ada 3 bagian yang ada pada dirinya, jasadnya, hatinya, dan ruhnya, dan jiwanya. Maka akibatnya yang 9 lobang, ya, 7 lobang di kepalanya dan 2 lobang di bawah kepala. Hakikat wali songo, 9 lobang yang ada pada diri manusia hancur lebur. Itulah pada dasarnya manusia memiliki kemuliaan atau tidak tergantung dia menguasai adalah 7 lobang di kepalanya. Maka untuk mendapatkan kemuliaan 7 lobang yang di atas itu, maka manusia adalah, kalau berdasarkan firman Allah, adalah harus disembelih, ya sahabat. Kenapa penyembelihan itu lewat leher?
Karena pada dasarnya yang dipikirkan oleh kita, penyembelihan lewat leher ini adalah untuk mengingatkan kita, membedakan kita antara apa namanya? Itu apa, Mang? Di situ berisik. Di situ kan di situ. Ya, ya. Membedakan ya antara apa asabah itu kalau lagi live ada yang ganggu aja susah aja karena pakai ruh gitu tadi semua tadi semua inilah ya susahnya kalau ceramah pakai ruh itu ada dohirnya keganggu sedikit saja udah belok gitu pikirannya, lepas dia dari tubuh ini gitu ya. Nah disinilah sesungguhnya manusia kemuliaannya tergantung daripada 9. Maka disitulah hakikat wali songo. Seorang wali adalah mereka yang mampu menjaga 7 lubang di kepalanya dan 2 lubang di bawahnya. Ada lubang kubul dan dubur, itulah yang harus dijaga, dan 7 lubang di atas kepala. Sehingga penyembelihan binatang dilakukan di leher, sahabat. Kenapa? Karena disinilah kemuliaan manusia. Inilah Sidroh Al-Muntaha. Inilah Bukit Turisin. Inilah Jabal Nur. Ya, inilah Bukit Turisin pada Nabi Musa. Inilah Jabal Nur pada Nabi Muhammad. Inilah Bukit Judi pada Nabi Nuh. Inilah Jabal Rahmah kepada Nabi Adam. Disinilah letaknya. Ya. Sehingga di bulan Muharram itu bebasnya Ayub disebabkan dia sudah sadar ininya semua. Ayub terbebas dari penyakit kulit. Karena disinilah tentang penglihatan di sini. Kemudian juga sama, Nabi Yusuf terbebas dari penjara di Muharram itu juga karena sudah menguasai 7 lubang yang ada di kepala ini. Maka disitulah yang membedakan manusia dengan binatang. Kenapa Allah selalu mengumpamakan kita manusia dan binatang? Sampai kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu binatang. Karena yang membedakan binatang dengan manusia, binatang tidak pernah menggunakan 7 lubang di kepalanya ini. Ya, padahal manusia sudah mencucinya dengan kumur-kumur dalam wudhu, menghasupkan air ke dalam hidung istinsak dan istinsar, tapi tetap saja nggak sadar pada napas. Manusia sudah mencuci lubang matanya, tetap saja jahil. Manusia sudah mencuci lubang telinganya dengan wudhu, tetap saja budeg. Tadi semua. Inilah yang membedakan kita manusia. Dan kenapa membedakan kita dengan manusia itu di atas kepala? Pada dasarnya manusia sahabat dengan binatang. Dari kepala ke bawah sama. Punya 2 tangan, punya 2 kaki, punya kemaluan, punya perut, punya apa. Sama semua. Yang membedakan manusia dengan binatang itu di sini. Di atas itulah kenapa. Orang yang sampai kepada Sidroh Al-Muntaha, kesadaran. Maka dia akan memiliki kesadaran tertinggi. Orang yang sampai kepada Bukit Turisin, itu pun akan dia berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa berkata. Orang yang sudah sampai kepada Sidroh Al-Muntaha, Nabi Adam pun terbebas dari kutukan. Seolah-olah karena mengikuti iblis. Maka Nabi Adam juga sama di bulan Muharram, bebas dari iblis. Tadi adalah setelah beliau sampai ke Jabal. Jabal itu gunung rahmah, itu kasih sayang. Setelah dia melahirkan sifat Allah pada dirinya. Inilah sahabat, kenapa di dalam Al-Quran itu banyak orang yang bertobat disuruh membunuh diri. Sebetulnya bukan untuk membunuh diri atau membunuh dirinya. Tetapi adalah leher kamu inilah kemuliaan kamu ke atas. Maka di sini disebut sirun ilahiyah. Sirun Muhammadiyah, sirun Iblisiyah. Maka manusia itu dari sirun Iblisiyah naik pada sirun Muhammadiyah di dadanya, naiklah pada sirun ilahiyah. Ya, maka disinilah sesungguhnya tentang tafakur. Bagaimana pikiran kita ini antara ucapan dan pikiran, maka pikiran akan memerintahkan ucapan mulut. Maka tadi hati-hati dengan berkata. Sahabat. Maka Abah katakan, kebanyakan nasib manusia buruk. Kan tadi, apa yang di hatinya busuk akan dibawa kepada pikiran yang buruk, akan menjadi kata-kata yang buruk, sumpah serapah.
saling menjelekan, saling menghina, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akan menjadi perbuatan. Ingat, segala yang kamu ucapkan itu sadar nggak sadar, kamu akan memperbuatnya satu saat nanti. Ingat itu. Ya. Maka ucapan Nabi Ibrahim pada saat malaikat adalah protes kepada Allah tentang kemuliaan Ibrahim sebagai seorang Khalilullah. Malaikat kan protes. Bukankah dia konglomerat? Bukankah yang dia pikirkan tiap hari hanya dunia? Kata Allah, silakan uji dia. Maka itulah pada saat malaikat datang menguji Ibrahim, Nabi Ibrahim telanjur mengatakan tadi semua. Padahal malaikat itu tadinya ingin menguji, benarkah Ibrahim itu mencintai Allah atau hartanya? Tadinya malaikat itu akan meminta semua harta Ibrahim. Tapi Ibrahim malah melebihi kata-katanya. Kata dia, jangankan hartaku, anakku sekalipun aku korbankan. Inilah hati-hati dengan perkataan. Ya. Dan inilah yang diminta akhirnya dari pertanggungjawaban kita itu dengan perkataan itu, sahabat. Maka Nabi Ibrahim seolah-olah melaksanakan apa yang diucapkannya, bahwa dia adalah akan mengorbankan apa yang milik Allah itu kepada Allah, walaupun padahal anaknya waktu itu Ismail belum lagi lahir, belum lagi ada, dan ditunggunya 90 tahun, bayangkan, oleh Ibrahim. Tapi begitu sudah besar harus disembelihnya, bahasanya kan begitu, bahasa syariatnya, dan itu kesepakatan. Dan artinya apa? Ada satu hikmah di sini harus dipelajari oleh kita, hati-hati dengan ucapan kita. Maka tadi segala Abah bisa menyimpulkan, segala kesusahan yang ada pada dirimu, kamulah yang menariknya. Kamu ingin urusannya beres, tapi yang kamu pikirkan susah, yang datang susah. Ingat itu. Jadi selalulah hukum tarik menarik itu terjadi, sahabat. Kamu berpikir susah, yang datang susah. Kamu berpikir ingin uang, tapi kamu berpikir tidak punya uang, yang datang tidak punya uang. Kamu ingin anak kamu lulus, tetapi kamu berpikir bagaimana dalam kelulusan itu nyogok, mencari uang nyogok. Maka yang datang adalah akhirnya tadi. Manusia akan mendapatkan apa yang ada di hatinya, yang akan membawa kepada apa dipikirkannya. Kan tadi, datang dari hati, datang ke pikiran. Pikiran diucapkan. Setelah diucapkan, diperbuat. Setelah diperbuat, nasib. Jadi ingat, nasib baik dan nasib buruk itu tergantung daripada apa yang ada di sini. Inilah. Kembalikan ke sini. Maka kenapa Abah selalu membahas surat Nur ayat 35. Pada saat Allah berfirman tentang masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku. Perumpamaan rumahku adalah kamiskat. Miskat adalah kolbu. Jantung kita. Piha misbah, di dalamnya ada lampu. Ya. Piha misbah. Al-misbahu az-zujajah. Tapi lampunya itu ada semprongnya. Az-zujajah tu ka'annaha kaukabun durriyun. Adalah ada bintang, durriyun, ada permata di sini. Ada bintang, ada permata. Tapi sayang, manusia malah mengotorinya. Maka itulah siapa Allah menyuruh kita membersihkan rumah Allah. Bukan rumah Allah yang di sana. Kesyirikan dulu diisyaratkan dari semua. Tadi semua. Nah, inilah kesyirikan yang ada di sini. Rumah Allah ini. Orang yang sudah membersihkan rumah Allah. Tadi karena buah dari tafakur. Tadi semua. Maka dia terbebas syirik jali untuk jasadnya. Terbebas dari syirik khafi untuk hatinya. Terbebas dari syirik syir untuk ruhnya. Karena tadi. 3 hal tadi yang harus kita hibutkan. Jasad, hati, dan ruh. Berarti badan, hati, dan jiwa atau ruh. Tadi semua. Islam, iman, ihsan. Itu 3. Karena disitulah hakikat dari Nur Muhammad, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Itulah ya 300 adalah yang bisa menyelamatkan. Kenapa disebutkan bahwa Ashabul Kahfi itu selamat setelah 300 tahun. Dalam kaidah Arab kalau 300 itu 3. Makanya kenapa janjikan bidadari 40 maksudnya 4. Gitu. 40 itu 40. 4. Karena kosong itu ya kosong. Tadi semua ya. Maka tadi dan 9 tahun.
Disinilah kunci angka 3 dan angka 9 pada diri kita. Nah 9 itu adalah 9 wali yang ada 9 lobang. Siapapun yang mampu menjaga lobang, maka kalau benar wudunya, dan wudu secara syariat, secara hakikat, secara syariatnya mencuci tangannya, menjaga tangannya. Bagaimana dia menjadi tangan Allah, yadullahi fawqa aydihim. Ini bukan tangan Allah, bukan mujassimah. Tapi kita menyadari bahwa sesungguhnya ada kekuasaan Allah lah pada tangan ini. Sehingga kita bisa mengangkat. Maka di sini nanti kita butuh tafakur. Maka tafakur adalah akan membawa kepada kita kepada kemuliaan. Berpikir, nah sementara berpikir, nah itu tergantung apa isi dalam dada. Karena dada adalah merupakan baitullahnya, adalah rumahnya. Maka generalnya adalah akan nyerang ke sini. Maka iblis tidak pernah berbisik di telinga sini. Iblis tidak pernah berbisik di telinga sini. Makanya yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa dia berbisik di sini? Karena inilah generalnya. Inilah rumahnya. Hancur Ka'bahnya. Karena tadi Abrohah dan gajah. Tadi semua. Sementara ababil, burung ababil belum membawa 3 batu Nur Insa, Nur Muhammad, Nurullah. Maka hancurlah kita. Ujungnya nasib yang buruk. Nasib yang buruk datang dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk datang daripada ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk datang dari pikiran yang buruk. Pikiran yang buruk datang dari hati yang busuk. Maka disinilah qalbul mu'min baitullah. Maka disinilah puncak kebahagiaan kita. Kenapa? Karena ternyata sekarang kita mengerti di sini ada 5 latifah. Latifatul qalbi, latifatul syifi, latifatul ruhi, latifatul khofi, latifatul akhfa. Ini wilayah baginda Nabi Muhammad di sini. Wilayah Adam di sini. Wilayah Isa di sini. Musa di sini. Nuh dan juga Ibrahim di sini. Adapun 2 lagi latifah. Iblis di sini. Nah disinilah pikiran. Disinilah hati-hati berpikir dan tafakur dengan berpikir. Dan banyak pikiran beda. Banyak orang disuruh berpikir, tapi banyak pikiran. Sementara banyak pikiran itu akan melahirkan banyak perkataan dan banyak perbuatan. Akhirnya menjadikan kemungkinan gagalnya nasib kamu buruk semakin besar. Maka itulah dalam Islam, diamlah. Kalau memang, kecuali kalaupun bicara, bicaralah yang hak. Gitu. Kenapa Islam menyerang diam? Bahkan dalam bahasa Barat, silent is gold. Diam adalah emas. Karena inilah yang akan berdampak kepada segala perbuatan kita. Ini. Ya. Sahabat. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Tadi semua. Disinilah sesungguhnya sumber kebanyakan nasib manusia datang dari sini. Nasib baik dan nasib buruk datangnya dari sini. Sementara sini berkata baik dan buruk tergantung daripada pikiran. Kenapa? Di pikiran antara 2 alis ini di sini ada sebiji kayak seperti sikisaga yang merah itu bernyala. Maka kenapa iblis suka diperlambangkan mata 1 di sini? Ya, matanya merah. Itulah sebetulnya pada diri kita pun hakikat iblis itu ada di sini. Maka manusia kalau lagi marah, lihat, menginyit dahinya, merah mukanya. Sesungguhnya maka ada asar sahabat berkata, kalau kamu ingin melihat iblis, bercerminlah pada saat kamu marah. Itulah iblis. Ya, sahabat, maka bedakan antara banyak berpikir dan tafakur. Yang dianjurkan oleh Allah adalah bertafakur. Bagaimana disebut tafakur? Tafakur melihat makhluk, tapi hati melihat Allah. Nah disinilah sesungguhnya adalah tentang ru'yatullah sebenarnya. Maka sebenarnya agama itu dari awal adalah ma'rifatullah, itu adalah ru'yatullah. Karena tadi, maka kenapa agama itu diawali syahadat? Dan syahadat itu ru'yatullah. Artinya awaludini ma'rifatullah, awal agama itu harus melihat Allah. Sebenarnya itulah syahadat. Pada wujud siapa? Muhammad. Itulah syahadatul Rasul.
Tadi. Maka kenapa surat An-Nur Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allahu adalah syahadat tauhid, nurus samawat syahadatul rasul. Itulah yang harus dipahami oleh kita. Allah batin dan Allah dohir. Nah gitu. Maka syahadat itu bukan tentang satu Allah, satu makhluk. Disinilah kegagalan, keberhasilan Zionis membelokkan umat Islam. Menjadikan syahadat itu hanya gara-gara memiliki nama yang sama. Padahal nama itu justru nama Allah. Muhammad itu nama Allah. Karena Nabi kita itu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Ingat itu. Tapi beliau sudah jadi Islam, menjadi Muslim. Karena tadi kata beliau, Ana Ahmad bila mim. Aku ini Ahmad tanpa mim. Mana Muhammadnya? Sudah terwujud pada tubuhnya. Dialah Islam menjadi Muslim. Dialah iman yang menjadi mukmin. Karena ada mimnya itu. Dialah subuhnya sujud yang sudah menjadi masjid. Tuh, ada gara-gara ada mim. Nah inilah Nabi kita ini, ingat sahabat, ya. Nabi kita ini bernama Ahmad. Maka Quran mengatakan itu, Injil mengatakan itu. Nabi yang turun itu bernama Ahmad. Bahkan Al-Quran menegaskan Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Dan beliau pun berkata, Ana Ahmad bilamin. Aku ini Ahad. Aku Allah, kata Nabi Muhammad. Ana Ahmad bilamim. Ahmad dibuang mimnya, tinggal Ahad. Kemana mimnya? Sudah tajalli Allah pada dirinya. Maka itulah kenapa beliau dipanggil Muhammad. Maka tadi, ya, Muhammad memiliki sifat tadi. Takhallaqu bi ahlakillah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sudah berakhlak aku yang azim. Maka itulah dia sudah jadi Muhammad, terpuji. Sementara yang terpuji ini siapa? Alhamdulillah. Alif lam mim seluruh puji itu milik Allah. Ingat itu. Nggak ada puji kepada Muhammad. Tadi semua. Nggak ada puji kepada makhluk. Maka puji qadim alal qadim itu puji dia kepada dia. Puji qadim alal alal hadis itu adalah puji Allah kepada makhluk. Tapi yang dipuji dirinya lewat makhluk itu. Gitu. Sementara puji makhluk kepada Allah adalah dibalik, ada puji baru kepada yang qadim adalah berarti memuji Allah yang ada di situ. Al-mu'min yang ada di orang tersebut memuji Allah. Sebenarnya ujungnya adalah puji qadim alal qadim. Jadi nggak ada puji makhluk itu. Itulah alhamdulillah. Ya, dan kenapa Muhammad itu mulia? Karena di dalamnya ada Ahmad, Muhammad, alhamdulillah, ya itu tadi semua. Ya, tadi. Maka pahami ya sahabat. Nah disinilah medan tafakur yang harus kita pikirkan. Ya. Karena kenapa kita harus bertafakur? Bukan banyak pikiran. Karena banyak pikiran kata Abah akan banyak perkataan. Banyak perkataan akan banyak perbuatan yang gak perlu. Karena beda. Berpikir dengan banyak pikiran. Merasa dengan banyak perasaan. Perasaan itu bukan merasa. Karena merasa itu menyadari rasa Rasul Allah. Pada apa? Pada segala apa rasa. Pada dohir maupun batin. Pada dohir, pada lidah, rasa asin. Bagi orang yang sudah ma'rifat. Asin itu menunjukkan sedang bersama dengan Allah. Bagaimana kau orang mati bisa merasakan asin? Kalau bukan asin itu Allah. Itulah Allah. Maka Rasul, rasa dohir nyata pada segala apa yang ada di pada dohir ini. Maka kenapa dicium kita dikenalkan duren, mangga, hidung kita ini sahabat bisa mencium segala perkara. Seluruh asam bisa kita hidung di sini. Asamnya asam Jawa, asamnya tai kucing, asamnya ketek, asamnya sayur asam, asam segala apa. Kita pejamkan mata saja kita ngerti. Karena di sini ada siapa? Rasa pada hidungmu, rasa pada penglihatanmu. Maka engkau melihat segala sesuatu, bisa engkau merasakan senang melihatnya, atau sekarang engkau marah melihatnya. Nah, di sini tergantung engkau rasa siapa yang ada di matamu. Apakah rasa Allah Rahman Rahim di mata ini, ataukah mata
adalah penuh dengan kebencian yang ada di sini. Dengan mata yang sama bisa merasakan sesuatu yang indah, dengan rasa yang indah, merasakan kehadiran Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti pada saat aku melihat, aku sedang bersama Allah. Bahkan bukan bersama Allah lagi. Karena aku ini adalah tidak ada yang ada, hanya Dia. Berarti Dialah yang melihat itu. Maka tadi pada saat mata kamu sudah dipadamkan, dimatikan. Karena Allah itu adalah muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Maka pada saat kamu buta, maka Dialah yang melihat itu. Pada saat kamu tuli, Dialah yang mendengar itu. Tapi pada saat kamu yang mendengar, Allah lah yang tuli itu. Maka jangan aneh, doa kamu nggak diijabah. Allahnya sudah bikin kamu tuli. Satu kamu wujud, maka tidak adalah Dia. Bagaimana kau minta kepada yang tidak ada? Tapi pada saat yang engkau mempanakan diri, engkau yang tidak ada, maka Dia yang ada. Maka disinilah konsep dari awal tauhid. Yang ada hanya Dia. Kalau Allahu apa syai'a ma'ah, dahulu Allah itu ada sendiri. Wa huwal ana alaihi malaikan. Dan sekarang pun Allah tetap ada sendiri sebagai adanya dulu. Maka disinilah sifat 20 harus matang pada diri kita, sahabat. Dan terutama ada sifat salbiah harus kuasai. Kan sifat salbiah itu untuk menolak sifat yang berseberangan dengan makhluk. Untuk menolak berbedanya Allah dengan makhluk. Nah, sementara manusia tahu bahwa melihat itu Allah, basar Allah. Tapi dia merasa melihat, berarti Allah yang buta. Maka kalau kamu terpuruk sekarang ekonomi, nggak lihat, kata Allah, aku nggak lihat. Aku buta. Karena engkau yang melihat. Pada saat kamu doa, ya Rabbi, ya syirli rizki, kata Allah, aku budak, karena kamu yang mendengar. Tadi semua. Inilah. Maka disinilah dari awal pun manusia berjalan pada Allah itu dengan dirinya. Ada yang berjalan dengan dirinya. Nabi Muhammad yang agung aja subhanallah di asra, dijalankan. Kok kenapa kita ini hambanya merasa ingin jalan sendiri? Ya. Nabi Muhammad asra, bukan syara, bukan jalan sendiri. Tadi semua. Nah inilah konsep ini yang dari awal. Awwaludini ma'rifatullah. Awal agama itu adalah melihat Allah. Kenal Allah itu melihat Allah. Tidak melihat Allah tidak bisa bersahadat. Tidak bisa bersahadat bagaimana kamu sholat. Itulah yang diingatkan oleh Tuan Syabul Qadir. Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya. Kalau kamu tidak, kata Ali, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Oh iya, abah saya itu tidak akan, ngapain saya menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Tadi semua. Karena wajib mutlak dari awal pun adalah bersyahadat. Maka tidak sedikit banyak kiai belajar syahadat di sini. Karena ternyata dia baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mana Allah, mana Muhammad, nggak tahu. Siapa yang bersaksi, siapa yang menyaksikan, siapa yang tadi disaksikan. Ada yang bersaksi, ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan. Siapa yang bersaksi? Muhammad. Mana Muhammad? Tuh. Adalah ruhmu dari semua. Siapa yang disaksikan? Allah dari semua. Apa Allah? Zat atau hidupmu dari semua. Siapa yang menyaksikan? Adam. Mana Adam? Tubuhmu dari semua. Yang menyaksikan, yang bersaksi Muhammad, yang disaksikan Allah, yang menyaksikan Adam tadi semua. Maka itulah kenapa di dalam rukun sholat itu diawali dengan ihram. Tutuplah diri dohirmu, tutuplah Adam. Supaya Adam lah, bukan Adam yang sholat. Karena selama Adam yang sholat, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan. Sholat mereka itu hanya siulan. Karena tidak ada di sisi Allah, kata Allah. Begitu. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat itu. Karena yang sholatnya si Adam. Tadi semua. Bagaimana mungkin si Adam tidak ada menyembah yang ada. Nah, itu sudah kebodohan. Bagaimana mungkin yang tidak ada meminta pada yang ada. Tadi semua. Giliran dia yang ada, Allah yang tidak ada. Kan Nabi Isbat. Ingat. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Satu saja kalimat itu. Itu yang disebut buruk. Itulah. Buruk itu dari kata barkun.
Barkun pada saat sudah ditanamkan kilat itu ke dalam dada, mandaholan nur fi qalbil mu'min, ditanamkan kalimat taqwa itu buruk, maka dibelah dada. Maka di kisah Nabi Muhammad dibelah dada, setelah itu milih buruk. Itu aduh, buruk itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan hanya satu kalimat yang kamu bisa ucapkan tanpa mengatup lidah, la ilaha illallah. Maka orang sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha, tapi coba subhanallah, nggak bisa. Alhamdulillah, nggak bisa. Pasti bibirmu rapat dulu. Allahu Akbar, pasti gigirmu aja. Tapi hanya la ilaha illallah itulah yang bisa. Karena itulah dari la ilaha illallah pada la ilaha huwa, la ilaha illa anta, harus kembali pada la ilaha illa ana. Karena kalimat yang lain buruk, yang lain tidak bisa. Itu kisah tentang Nabi memilih buruk. Itu adalah buruk itu dari barkun. Barkun itu adalah kilat, cahaya untuk sampai pada Allah. Kenapa? Karena Allah nur, cahaya. Kembali kepada cahaya harus dengan cahaya. Itulah buruk. Pada saat dia sudah di kalimat ditanamkan pada dada, dibelah dadanya, ada ruh jismani. Itulah belah dada pertama Nabi. Kenapa sebut ruh jismani? Karena beliau masih kecil, dianggap baru tamyiz kamu itu. Nabi dibelah dadanya 4 tahun. Ruh jismani. Untuk apa? Aku 4-nya dilepaskan. Begitu. Aku jasad. Aku adam. Aku binatang. Basarunnya dilepaskan. Maka itu Nabi Muhammad adalah basyarun lakal basyari. Tadi semua ya. Dibelah lagi pada saat diangkat dari Nabi 25 tahun. Untuk ruh ruhaninya. Dibelah lagi nada yang ketiganya. Sebelum Mi'raj. Untuk ruh sultaninya. Berarti di mana? Di alamul jabarut. Di fuadnya Rasulullah. Ya otomatis satu tingkat lagi. Allah akan menjemputnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tuh. Sudah sampai dalam perjalanan itu, sahabat. Maka disinilah pusat kebahagiaan kamu di sini. Tadi semua. Maka bedakan oleh kamu, ya kata Abah juga, antara botol ini dengan botol ini. Tadi semua. Jiwa manusia tergantung dadanya. Maka Nabi selalu berdoa tadi, alam nasrah, Rabbi syrah li sodri. Ya tadi ini tentang dada. Allah pun berfirman, alam nasroh laka sodro. Nasroh sodro. Sodrun. Dada. Maka orang bahagia dan tidak bahagia tergantung berapa luas dada. Berapa lebar. Nah, itulah kembali lagi Abah membahas. Karena di sini ada lebaran, leburan, laburan. Barulah akan ada luberan. Dan kebahagiaan itu luberan. Rizki itu luberan. Semuanya. Ya. Maka di sinilah. Kalau kamu jiwanya semacam begini. Kenapa tidak bahagia tadi? Dadanya sempit seperti botol ini. Maka dikasih setetes tinta aja udah hitam. Inilah penggambaran. Tapi setetes tinta barangkali di botol yang lebih lebar tidak akan terlalu berpengaruh. Kamu tidak akan terlalu pusing. Apalagi kalau seandainya kamu sudah leburkan dirimu. Luberan. Udah kembalikan kepada danau Allah. Maka segala, jangankan persoalan kecil, persoalan besar aja indah sudah melihat Allah di semua. Maka disinilah sahabat tentang awal agama adalah mengenal Allah. Awaludini ma'rifatullah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqani. Awal yang wajib kepada setiap insan mengenal Allah dengan sebenarnya. Mengenal Allah dengan sebenarnya pada dirinya. Siapa Allah itu? Apa Allah itu? Jangan kamu anggap Allah itu adalah sosok tadi. Ya, maaf Pak, minta bantuin cariin air sebentar. Ya, tadi. Ini kalau nggak ada anak-anak susah saya. Ada yang bawa minum. Tadi semua. Itulah ya. Pahami ya sahabat. Ini karena lagi saya kurang sehat Pak. Jadi ini kering mulut itu. Tadi semua. Ya. Disinilah ya sahabat. Nanti Abah sudah membahas tentang tafakurnya. Karena biasa kembali disclaimernya harus paham. Kenapa kita harus tafakur? Kenapa tafakur itu mulia? Beda dengan banyak pikiran, berpikir. Allah menyuruh afala ta'qilun.
Berarti kita disuruh bukan itu Pak, gelas putih buat air putih aja Pak. Bedakan mah kopi sama air putih. Ya. Nah itu ya, bedakan. Inilah sahabat ya, harus dipahami oleh kita. Jadi tafakur, jadi betapa bahayanya pikiran kita. Maka di dalam sebuah Ibnu Arabi pernah berkata, pikiran kita itulah jin sebetulnya, sifat jin. Karena api di sini kan, ada api di sini. Ya panas Pak, pelan aja Pak. Ya, narun. Ya, disinilah ada sifat api di sini panas tadi semua. Ya, maka pada saat manusia tidak mampu, kenapa dzikir itu adalah beristighfar. Astagfirullahal ghafurur rahim itu ditarik ke sini, ke tempat sini. Ya. Aduh, maaf ya sahabat, karena Abah lagi masih kurang fit ini mulutnya kayaknya. Maaf Pak, segera Pak, maaf. Bentar. Ya. Ya. Mang Odang lagi sakit misalnya. Oh iya. Bismillah. Nggak usah bikin kopi Pak, nggak usah. Ya. Jadi itu ya Pak. Jadi semuanya yang harus dipahami oleh kita. Jadi Bapak kan selalu berpikir nasib baik, nasib buruk. Tadi semua ingin nasib baik. Tapi sebenarnya Bapak lah pembuat nasib buruk itu. Dan juga Bapak yang bisa merubah nasib baik itu. Karena semuanya datang dari, sekali lagi, semua nasib itu datang daripada perbuatan kita. Ya tadi, nanam ganja, buahnya ganja. Nanam tahajud, buahnya tahajud. Nanam fitnah, buahnya fitnah. Itulah tadi semua perbuatan. Jadi tidak ada, maka ada istilah tabur tuai. Kamu nanam baik akan berbuah baik. Kamu nanam buruk akan berbuah buruk. Kamu nanam pohon miskin akan miskin. Kemiskinan yang ada pada orang Islam hari ini, dialah yang membuatnya. Betul. Karena ucapanmu, dari pikiranmu, saya ini orang susah, saya ini orang miskin. Jadilah amin, gitu kan tadi semua. Karena siapa dirimu itu? Dirimu, ucapanmu kalam Allah. Ingat itu. Kamu sadar, nggak ngerti atau mengerti, sesungguhnya kamu tahulah. Sekarang Abah kasih tahu, kalammu itu kalam Allah. Maka kalam Allah itu akan berakibat kepada dirimu. Maka di sini dalam hikam kalimat 20 adalah sesungguhnya adalah kenapa adalah tentang napas kita juga adalah mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali ada terdapat takdir. Kamulah yang membuat takdir itu. Maka Abah sudah ajarkan tentang napas masuk, napas keluar. Kalau dalam wudu itu sebetulnya adalah istinsak dan istinsar itu napas masukin air, membuang air. Sebetulnya itu bukan hanya buat nyuci hidung. Buat apa? Buat Allah hidung itu. Yang penting hidung itu jadi jalur masuknya napas dan keluarnya napas. Sirullah dan nurullah. Karena sirullah itu adalah kun. Nurullah itu fayakun. Kunnya Allah, fayakunnya Rasulullah. Karena semua alam ini adalah perwujudan Rasulullah. Laulaka lama khalaqtul aflak. Maka hati-hati dengan napas kita. Maka disinilah sesungguhnya boleh disimpulkan manusia itu sengsara dunia akhirat karena pikirannya sendiri. Sebenarnya karena kamu ini siapa? Karena kamu adalah perwujudan Tuhan itu sendiri. Cuma sayang manusia hanya bisa mengeluh. Makanya tadi Allah sudah katakan manusia itu banyak mengeluh ya tadi. Padahal dengan keluhan itu engkau menetapkan masalah. Satu kali kau mengeluhkan satu masalah, maka sesungguhnya engkau telah menetapkan masalah itu untuk kembali datang kepadamu. Coba pahami tentang hakikat begini. Karena kebanyakan kalau orang susah itu banyakan keluh kesah. Ketemu dengan orang sini berkeluh kesah. Ketemu dengan orang itu berkeluh kesah. Akhirnya kamu nambah lagi. Dan anehnya orang yang punya masalah itu suka dipertemukan dengan orang punya masalah. Akhirnya cocoklah dua energi negatif tadi. Akhirnya saling menambah kemiskinan kepada masing-masing. Coba, kalau orang bertemu, pasti sedang menjelaskan kesulitannya masing-masing. Saya lebih susah lagi, saya. Nggak ada rasa syukurnya sedikit pun.
Nah inilah yang menjadikan penyebab manusia susah perbuatannya sendiri, ucapannya sendiri. Dan tadi nasib yang buruk itu kata Imam Barabi datang daripada perbuatan yang buruk. Ya sama aja, karena tabir tuai. Kamu nanam baik, buah baik. Nanam buruk, buah buruk. Itulah tentang jiwa. Karena jiwa itu memiliki dua potensi. Falhamaha bujuraha wa taqwaha. Jadi baik dan buruk itu datang daripada nasib baik dan buruk datang daripada perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk datang dari ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk datang dari pikiran yang buruk. Pikiran yang buruk datang daripada hati yang busuk. Inilah Ka'bah yang sudah hancur oleh gajah dan Abrohah. Sehingga Ka'bahnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil farsala alaihim tayran ababil. Ada toir, ada burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Inilah Ka'bah. Siapa yang sudah mensucikan rumah Allah, mandakhalahu kana amina. Maka mandakhalahu, di mana cahaya Allah, Allah tajalli pada hatimu karena rumahnya sudah kau sucikan, maka amanlah kamu sebetulnya di situ sahabat. Ya. Baik, mari kita lihat tentang, makanya tadi hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran kita ini bisa digunakan baik dan buruk. Ingat, pikiran kita ini seperti kendaraan. Penumpangnya, supirnya adalah jantung, dada. Di sini, di kolbu kita, hati. Dan tubuh ini bergerak. Siapa yang bergerak? Hati. Tubuh ini bergerak datang dari hati. Maka di sinilah semuanya. Hatinya buruk berarti gerak tubuhnya akan buruk. Itulah kata baginda Nabi. Dalam daging dada sebuah manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah seluruh perbuatannya. Kalau dia buruk, buruklah seluruh perbuatannya. Itulah Allah ingatkan. Qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya, menangnya. Ekonominya lancar, rezekinya lancar. Ini setiap orang yang telah membersihkan rumah Allah. Qad aflaha man zakkaha. Allah menggunakan litahqiq. Seolah-olah memastikan. Sudah pasti untungnya orang yang membersihkan kolbunya. Tuh. Tapi orang selama ini kolbu itu adalah di hati, padahal kolbu itu di jantung, betul. Sekarang mungkin ya Imam Ghazali sendiri saat itu belum sampai pemanaan jantung secara ilmiah. Ternyata sekarang itu adalah jantung adanya. Kenapa dengan jantung? Karena di situ ada nufus, nafas kita masuk itu lewat jantung, ya. Di situ ya, dup, 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 dup. Disitulah sesungguhnya. Ya, pahami. Ya, maka berpikir, jadi berpikir bertafakur tergantung daripada di sini. Maka di sinilah mari kita bersihkan dada kita di sini. Tapi kita sebelumnya adalah belahlah dada kita, tanamkan kalimat la ilaha illallah adalah dengan talqin, adalah dzikir. Tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Bahkan kalimat khusyuk, kalau tanpa itu nggak ada khusyuk. Khusyuk kalau kamu sudah tanamkan dan kamu tidak ada. Tadi semua, ya. Maka mari kita lihat di dalam kitab Sirrul Asrar bahwa sesungguhnya dikatakan oleh Syatoila, ada waktu Syabul Qadir ada menjelaskan tentang apa namanya sebetulnya tentang surga, ya. Kemudian beliau merambat kepada tafakur bahwa beliau menjelaskan tentang surga itu adalah dibagi dengan 4 tingkatan sesuai lapisannya. Yang pertama fal awalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Alam mulki, surganya itu jannatul ma'wa untuk ruh jismani. Berarti segala apa yang dohir di alam dunia itulah makanan, minuman, perempuan juga bidadari, dipan dari emas, mobil, Mercedes, ya. Tapi Allah nggak bicara itu karena dulu belum waktunya. Tentu kalau seandainya udah ada, Allah akan bicara sekarang. Ferrari, gitu loh dari semua. Dan juga waktu Nabi Muhammad Mi'raj tidak akan ngomongin buruk. Buruk itu apa? Kata Nabi, madunal bigol wa fauqon himar.
Akhirnya orang menggambarkan kuda. Ya sekarang dulu makhluk tercepat itu kuda. Nah, sekarang ngapain pakai kuda? Mungkin Nabi dikisahkan Mirajnya naik Concorde, kecepatan kilat. Tuh. Inilah makanya kita harus cerdas dalam memahami firman-firman Allah, sesuaikan dengan isi makan dan isi zaman. Zaman dulu bicaranya tentang contoh. Allah berkita tentang jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Air yang mengalir. Sekarang bukan rekening yang terus-terusan tidak berhenti. Itu kan kebahagiaan kamu hari ini. Buat apa kamu bahagia dengan sungai yang mengalir? Apalagi kamu hidup di antara sungai-sungai. Bagi orang Arab, karena Quran turun konteksnya di Arab, lihat sungai itu kebahagiaan. Maka di sinilah perlu kecerdasan memahami Al-Quran. Maka di sini Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan fal awalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa wasani al jannatu fi alamil malaku wa jannatu naim. Udahlah, Abah sudah bahas ini. Jadi inilah awalnya dari sini. Kamu ingin sorga untuk ruh jismanimu, sorga untuk ruh rohanimu di mana? Di hatimu. Sorga untuk jannatul firdausmu di mana? Di fuadmu. Sorga untuk jannatul qurbah di sirmu, rasamu. Maka setiap hari sebetulnya kamu bisa menikmati 4 lapis sorga itu setiap hari sebenarnya. Kalau ngerti. Tapi syaratnya tadi, jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Masuklah ketentraman hati, jannatul naim. Kalau bete ngesebeh nanaun, nges cukup nanaun, nges hati tentram. Tapi beteng lapar nanaun dia masalah ya, arek kumah arek balik ke Allah. Nah inilah persoalan tadi semua ya. Maka dikatakan di Tuan Syekh Abdul Qadir di sini tentang makanya kenapa Nabi Muhammad pun berdoa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna taba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Maka disinilah katanya, ya Allah tunjukkanlah kami bahwa yang benar adalah benar. Tadi, Rabbi adhilni mudkhala sidkin. Sama, Rabbi anzilni ya Allah pindahkan. Ya, jadi kita selalulah memohon kepada Allah. Tetapi sadari kehadiran Allah pada dirimu sendiri. Maka harus benar mengucapkannya, bukan dengan ucapan-ucapan dohir saja. Wa qala innal ilmal batinu sirrun fi sirra ajluhu fi qalbi ibadi wala yakifu alaihi ahadun ghairi. Kama qala Allah Ta'ala ana inda dhanna abdi wa ana ma'ahu hina yadkuruni wa idza zakaroni fi nafsihi dakartuhu fi nafsi. Nah, di sini penterjemah menulis fi nafsi diganti dengan zat, padahal sebetulnya Syekh Abdul Qadir tidak menulis zat di sini. Kayaknya tidak paham. Padahal nafsi kita ada jiwa. Jiwa kita ini kan jiwamu dan tadi kan al-mu'min mir'atul mu'min. Ada 2 mu'min seolah-olah. Kenapa al-mu'min as-salat bi rajul mu'minin tuh ada 2 mu'min. Dan itulah padahal di sininya diartikan ya wa idza dzakaroni fi nafsi dzakartuhu bi nafsi. Kalau kamu mengingatnya dengan jiwamu, aku pun mengingat dengan jiwaku. Kok Allah ada jiwa? Nah itu sama aja kayak faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Tuh. Kalau Allah itu terserah kamu. Kalau kamu makhluk materi, maka dialah Tuhan juga di materi. Kalau kamu makhluk energi, dia Tuhan juga sebagai energi. Kan dia ada lain yang bukan Tuhan. Kalau dia cahaya, dia juga cahaya. Allahu nur. Maka tadi, kamu sebagai Tuhan, mana yang diilahkan? Kalau dituhankan, yang setiap hari di otak kamu materi, maka Tuhanmu adalah materi. Kalau yang kau cari adalah semua energi, maka yang kau cari adalah energi. Kalau kamu yang cari cahaya, maka Tuhanmu adalah cahaya. Sementara Allah itu sebenarnya bukan cahaya. Ya, Allah mentajalikan dirinya menjadi cahaya. Jadi nur Muhammad. Maka di situ ada nurullah, ada nur Muhammad. Karena di situ awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang diciptakan itu nurku. Itulah hakikat nur Allah. Jadi nur Muhammad. Maka disitulah yang harus dipahami. Ya. Makanya dikatakan fi nafsi wa dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakaroni fi mala'i dzakartuhu fi mala'i ahsana minhu.
dikatakan adalah ilmu batin adalah rahasia di antara rahasiaku dan aku jadikan di dalam hati hamba-hambaku dan tidak ada yang menempatinya kecuali aku. Inilah rumah Allah yang sesungguhnya. Pada saat kamu sudah bersihkan mandaholahu kana amina, maka yang ada jadilah inilah qalbul mukmin baitullah. Nah, ini yang akan membawa kamu mi'raj pada Allah. Allah alam sogirmu dan Allah alam kabir. Karena dia sudah seolah tadi kata Allah kan, aku pisahkan dulu katanya langit dan bumi itu satu, kemudian aku jadikan dua. Nah itu maksudnya. Yang jadi bumi ya kamu itu. Dia ada di, tapi dia udah membuat rumah di jantungmu itu. Ya, maka cara untuk kita pulang kepada dia dengan dia itu yang dipahami. Ya, pulang kepada Allah dengan Allah. Karena tadi pada saat dia menciptakan kita, dia telah membuat istana khusus buat dirinya. Cuma sayang, istana khusus itu diisi dengan kebencian, kedengkian, dendam, saling bermusuhan, memecah belah. Tadi merasa miskin, nggak bersyukur. Jauhlah sudah dari harapan kebahagiaanmu. Tadi semua, ya. Maka itulah kata Allah diingatkan lagi, ya. Aku ini berada pada sangkaan hamba-hambaku, aku bersamanya ketika mengingatku, bila dia mengingatku pada hatinya, aku mengingat, dan ketika aku pun mengingatnya adalah pada jiwaku, tadi semua ya. Dan bila dia mengingatku pada satu kumpulan, maka aku pun akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik daripadanya. Ini tentang ingat, zikir, pikir, tadi semua. Maka di dalam zikir harus ada fikir. Karena apa zikir tanpa fikir? Apa pikir tanpa zikir? Pada saat orang berzikir, jangan berpikir. Karena zikir itu dia, mengingat dia. Kapan kamu berpikir lagi? Ini harus dipahami. Maka itulah Syaikhullah ingatkan dengan hikmah yang keempat. Ari nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu dari berpikir. Mengatur yang sudah diatur nanti. Pamakoma bila takum bihi binafsika. Yang sudah diatur oleh selainmu. Jadi kalau kamu zikir, ingat Allah, maka jangan berpikir. Ini orang lagi dikir aja loh, masih mikir nggak punya duit, nggak punya beras, nggak punya apa. Kamu sedang laporan sama bapakmu yang kamu cintai. Ngomong sih ngomong, tapi hati kamu sama pacaran terus. Coba, jengkel nggak bapak kamu kayak begitu. Nah inilah banget yang harap arti mungkir yang kayak begitu. Nah itu disebut munafik, gitu, ya. Badannya sih sholat, tapi hatinya sawah, kebon. Inilah munafik tadi semua, ya. Karena belum bebas, maka dikitulah dilanjutkan. Maka oleh sebab fal muradu minhum man fil wujudil insani wa huwa ilmu tafakur. Mari kata yang dimaksud dengan hadis di atas, manusia pada wujud manusia itu di alam tafakur. Jadi bedakan berpikir banyak pikiran, buruk. Berpikir, bagus. Tapi pikiran tergantung daripada tadi. Segala apa yang pikiran tadi, kan pikiran itu motor. Sekarang kamu naik motor, bagus nggak motor? Bagus. Kamu naik mobil, bagus nggak mobil? Bagus. Kamu naik pesawat, bagus nggak pesawat? Bagus, bisa mengantar kamu. Tapi yang supirnya, pilotnya, justru nafsumu. Nah ini kan bahaya. Sementara pikiran, motor, coba. Pada saat kamu naik motor, yang membuat cepat itu motor. Tapi yang mengendalikan motor apa kita? Ya kita. Nah bagaimana yang mengendalikan motor itu hatimu? Berarti kalau hati ini ya, dia menggerakkan, supirnya butut, supirnya jelek, supirnya bodoh, hatinya kotor, berarti dia jadi merupakan supir yang bahaya. Apa namanya, penumpang yang akan celaka karena tidak bisa memerintahkan pikirannya. Hei belok kiri, hei belok kanan, hei belok kiri, hei belok kanan, gitu. Sementara pikiran kita adalah cerdas karena dia adalah hakikat jin itu sendiri. Maka kenapa di antara dua alis ini ada latifatun nafsi, hakikat api, hakikat apa namanya iblis yang ada pada diri kita. Sahabat, pahami itu, ya. Kalau kalian sudah terbuka mata batin melihat orang akan terlihat seperti sebiji saga di sini menyala. Itulah kenapa diperlambangkan Dajjal itu mata satu.
Diperlambangkan bahwa iblis itu adalah matanya menyala merah. Nah, itu sebetulnya ada pada setiap diri kita. Itulah kenapa dikir tarik di bawah la, melewati 3 latifah. Latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalam. La, bikin benteng depan. Ilaha, binting benteng kanan. Illallah, benteng kiri. Benteng depan, benteng atas, benteng belakang. La ilaha illallah. Tapi banyak orang yang ucapkan la ilaha illallah, tapi sama aja dipikirannya makhluk. Ini persoalan dari semua. Ya. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, kama qala sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin, wa qala tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin, wa qala Rasulullah SAW tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Jadi tafakur sesaat lebih baik dari ibadah setahun. Tafakur yang sesaat lebih baik dari ibadah 70 tahun. Tapi ada tafakur yang sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nah, pengajian kita setiap hari itu mengenal Allah. Itu 1 jam itu lebih baik daripada 1000 tahun. Kalau nanti di akhirat ditanya oleh Allah, tanya Abah tadi semua ya, bahwa apa yang kalian lakukan, mudah-mudahan inilah, karena kita tiap hari sedang menggibah Allah. Menggibah orang jangan, menggibah Allah. Allah senang, ceritakan Allah, ceritakan kebesarannya, keagungannya, kemahakayaannya, kasih sayangnya. Itu tafakkur adalah tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakkur sesaat, bicara tentang tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin, tafakkur tentang bab furu. Maka dikatakan di sini, Fataufiku fi ayyuqala man tafakkara fi tafasil furu'i, di bab furu ya. Bertafakur tentang bab furu, fatafakkaruhu sa'atun khairun min ibadati sanatin. Berbicara tentang furu. Kenapa ya sholat sunat, sholat ruku itu harus bicara subhana rabbiyal a'la itu 3 kali. Itu kan bab furu. Itu bab sunat. Dan sunatnya sunat hayat, bukan sunat abad dari semua. Kenapa ya saya berwudu ini mencuci tangan? Ya, itu kamu berbicara tentang syariat. Kenapa sampai siku ya? Nggak sampai di sini saja, nggak sampai tadi semua. Apa berpengaruh kepada Allah dicuci sampai siku atau nggak sampai sini? Gitu. Kamu tafakuri secara bab fikih itu lebih baik daripada ibadahnya sendiri setahun. Tapi tafakkaru saat yang dikatakan di sini adalah fataufiku fi ayyuqala man tafakkara fi tafasil furu'i fatafakkaruhu sa'atan khairun min ibadati sanatin. Tapi sebaliknya wa man tafakkara fi ma'rifati ma yajibu ala ibadati, nah fa khairun min ibadati sab'ina sanatin. Tafakkaru yang tentang bab wajib. Kenapa saya ini wajib ini, wajib itu. Kenapa sih harus cuci buka? Kenapa sih wudhu itu nyuci telinga? Yang dikaitkan dengan ibadah. Oh, sebenarnya bukan tujuannya nyuci sini, tapi yang dimaksud sadari di sini ada sami'nya Muhammad, ada sama'nya Allah. Jadi bukan pendengaran kamu itu tafakur. Mengaitkan sambung pada Allah. Ingat kepada tafakur tadi bahwa ini mendengar adalah kepada bab sunnah tadi semua kepada Nabi lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tapi pada saat menyambungkan ternyata saminya Muhammad itu adalah samanya Allah, tersambunglah pada Allah. Maka kamu mentafakuri itu lebih baik dari ibadah kamu 1000 tahun tadi semua. Ya. Maka diteruskan sanatin faman tafakkara fi ma'rifati ma yajibu alaihil ibadati fa khairun min ibadati sab'ina sanatin wa man tafakkara sa'atan fi ma'rifatillahi ta'ala fa khairun min ibadati alfi amin. Tafakkur tentang mengenal Allah, kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya, samanya, kalamnya, basarnya. Sampailah kamu pada afalnya, mengenal tubuhmu ada fiilnya,
mengenal hatimu, asmanya, mengenal ruhmu, sifatnya, mengenal sirmu, zatnya, itu kamu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Sahabat, tahajudmu 1000 tahun. Bahkan sholat wajibmu 1000 tahun. Karena pada dasarnya tidak sedikit orang sholat tapi tidak mampu melihat Allah. Maka di penghujungnya nanti tentang ru'yatullah. Itulah kenapa awal agama itu adalah ma'rifatullah. Harus kenal pada Allah. Dan kenal, buktinya kenal itu liko. Dan liko itu udah melihat. Maka kata Allah, innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kamu kecuali kamu mati. Tapi kata baginda Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Ya, yang melihat Tuhan adalah penglihatan Tuhan. Itu tadi. Kalau kamu yang melihat, maka Allah wajib buta. Maka pada saat kamu buta, Allah lah yang melihat. Ingat itu. Selalu begitu. Pada saat kamu ada, Allah lah yang tidak ada. Maka berarti kamulah yang ada. Silahkan kamu pilih mana. Kamu yang ada tapi Allah tidak ada. Ataukah kamu tidak ada, Allah yang ada. Maka hidupmu dijamin oleh Allah. Kan tadi. Tidak kata hadis qudsi kata Allah. Kalau kamu berjalan kepadaku dengan amalmu. Kau sandari amal itu bukan kepadaku yang nyuruh amal. Maka akan aku uji amalmu itu. Kalau kau berjalan kepadaku dengan ilmumu. Bukan dengan aku. Maka akan uji hujah ilmu itu. Kalau kau datang kepadaku dengan ma'rifatmu. Tadi semua. Tapi ma'rifat awal. Aku akan uji hujah ma'rifatmu. Tapi kalau kau berjalan kepadaku dengan aku. Akulah yang bertanggung jawab. Tuh sahabat. Kalau sudah beribadah kepada Allah dengan Allah. Itulah yang diminta oleh. Maka beliau berkata. Allah berfirman. Innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu. Jika ada seorang hamba mencintaiku, maka aku bunuh dia. Wa qataltuhu wa ana diyatahu. Karena setelah aku bunuh, jadilah aku penggantinya. Karena dia sudah buta, maka aku penglihatannya. Karena dia sudah tuli, akulah pendengarannya. Karena dia sudah bisu, akulah kalamnya. Karena dia sudah bodoh, akulah ilmunya. Karena dia sudah mati, idradatnya adalah tanganku. Bagaimana caranya sampai pada pemahaman itu? La hayyun, aku tidak hidup, biar Allah yang hidup. La alimun, aku tidak berilmu, biarkan Allah yang berilmu, supaya aku berada pada ilmu Allah. La basirun, aku buta, dan Allah lah yang melihat. Aku tuli, Allah lah yang mendengar. Aku tidak ada, Allah lah yang wujud. Aku tidak punya daya, Allah lah yang punya kudrat dan iradat. Coba, nggak jadi, gagal. Kamu jajal. Tadi semua dengan itikad yang benar di antara jam 2, jam 4. Tekukan lidah, rapatkan gigi. Itikad itu kamu serahkan semuanya. Lepaskan tadi semua. Ya Allah, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqi. Tutup oleh kamu. Usalli lam jalalah, ruhku ruh Allah. Rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah adalah ruhku. Muhammadur Rasulullah jasadku. Terus lanjutkan. Lenyap aku ke dalam kosong. Hilanglah aku. Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku. Hilangkan. Lenyaplah aku. Maka Ahmad adalah nama Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Ya. Baru. Kamu tahan lagi nafas. Allahu haqqun. Allahu hayyun. Allahu qayyum. Allahu wadud. Allahu wahid. Allahu ajid. Allahu Jabbar, Allahu Qahar, Allahu Wahhab, Allahu Muhaimin, Allahu Basir. Tubuhku adalah af'almu, katakan. Hatiku adalah asma'mu, ruhku adalah sifatmu, dan sirku adalah zatmu. Kembali semua. Terus kembalikan. Nah, kalau sudah begitu kamu, kata baginda Nabi, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Itulah tadi kenapa tafakur sesaat yang berkaitan dengan ibadah lebih baik khairun min ibadati jahil. Ibadah yang jahil itu gimana? Jahil, yang jahil murokab. Yang tadi, yang sholat dia ingat. Walaupun kamu kiai, ustaz sekalipun, buya, mama, kamu merasa sholat, kamu jahil murokab itu.
Tidak ada makhluk yang bisa gerak sedikit pun. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka disinilah tentang tafakur. Pada saat kamu makan rizki dari padi, maka kau katakan alhamdulillah. Tapi rizki itu bukan dari padi, karena padi ada yang nanam bapakmu. Maka sekarang kau bisa melihat sesungguhnya rizki itu datang dari bapakmu, bukan dari padi. Karena bapakmu lah penyebab nanamnya padi. Tapi sekarang rizki bapakmu. Bisakah bapakmu adalah menanam itu? Kalau nggak digerakkan hatinya, berarti sebenarnya yang bergerak itu bukan bapakmu, tapi hatinya bapakmu. Kalau hatinya bapakmu bergerak, sahabat, kalau begitu siapa yang bergerak? Yang bergerak itu sesungguhnya adalah ruhmu. Nah, kalau sudah ruhmu, berarti siapa yang menggerakkan nanam padi itu? Penglihatannya basar Allah, pendengarannya sama Allah, mulutnya kalam Allah. Napasnya hayat Allah, kudrat geraknya, kudrat iradat Allah. Maka di situ kamu sudah melihat. Nah, siapa yang menggerakkan ruh? Allah. Oh, berarti yang nanam padi tadi Allah. Nah, itu disebut tafakur. Tafakur kau melihat fi'il makhluk, gerak makhluk, tapi di ujung-ujungnya kau melihat Allah. Maka disinilah sesungguhnya sahabat, pelajaran kepada kita. Apapun af'al yang kau lihat di penghujungnya adalah af'al Allah. Siapa sih yang buat mobil itu? Oh, itu dibuat oleh Jepang. Tadi semua. Siapa orang Jepang itu? Dari semua. Oh, dia itu misalnya adalah Mr. Honda. Mobilnya Honda. Si Mr. Honda. Siapa yang membuat Mr. Honda? Sehingga Mr. Honda bisa membuat mobil. Oh, hatinya Mr. Honda. Kalau begitu yang menggerakkan hatinya Mr. Honda siapa? Ruhnya Mr. Honda. Ruhnya itu siapa? Muhammad. Pada Mr. Honda Muhammad. Pada Mr. Kentucky ataupun siapa namanya. Apa namanya tadi. Nama-nama yang aneh-aneh. Tetap Nur Muhammad yang bekerja. Makanya inilah semua. Kalau bagi orang yang sudah bebas dari penyakit buta. Semuanya tidak lain. Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Muhammad Allah. Tadi semua ingat itu. La ilaha illallah Muhammad wujudullah itu. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. Itulah. La ilaha illallah Muhammad adalah astagfirullah. Terakhir la ilaha illallah kun solih. Karena kunnya Muhammad itulah si Mr. Honda bisa menggerakkan hatinya membuat mobil. Tapi siapa yang menggerakkan Muhammad? Karena Muhammad itu hakikat ruh si Mr. Honda. Sehingga dia punya penglihatan, pendengaran, sama, kalam, basar. Jadilah mobil itu. Allah. Tapi kenapa sekarang Allah menyuruh Mr. Honda, bukan Mr. Abdullah, bukan Mr. Parman, Jubaidi, Dadang, Rosid. Karena kalian Dadang, Rosid, Abdullah, Paiman, dan Paijo, Pailul. Justru jahil murakab dengan Allah. Itu yang Abah lihat. Kalian justru tidak kenal dengan Allah. Abah katakan, orang kayak Jack Ma, Zuckerberg itu kenal dengan Tuhan. Walaupun Tuhan yang nggak sebut Allah oleh kamu. Dia menyebutnya God. Without him, I cannot alive. Tanpa Tuhan, saya nggak bisa hidup. Kamu merasa hidup dewe. Hidup aing. Tadi, sehingga karena hidup aing, aingnya sholat aing. Yang kerja ke kantor aing, yang ke sawah aing. Yang ke kebun aing, yang berbuat baik aing, pas giliran maksiat takdir dosa, nasib ini mah takdir. Itu. Kenapa Allah percayakan Mr. Newton, Mr. Archimedes, Mr. Kepler, Mr. Einstein, Mr. Cartwright, Alfred Dynamit, Alfred Nobel. Orang-orang yang telah berjasa mendapatkan piala Nobel. Tadi semua. Ya. Termasuk seorang siapa itu. Perempuan yang terkenal itu dulu. Seorang biarawati. Yang luar biasa. Siapa itu? Madam. Itu luar biasa itu orang. Itu malaikat itu. Orang dulu. Kristen dia. Kamu on. Kepalamu peang. Karena kamu nggak ngerti. Itulah penyakit kulit. Gatelan tadi semua ya yang kamu tidak pahami. Berarti disebut tafakur pada saat kau melihat Allah di penghujung.
Ternyata yang menciptakan kereta itu Allah. Bagi Abah Setu, semua yang menciptakan sepeda, motor, mobil, apa, Allah lah yang menciptakan. Kenapa? Ya, karena kita kalau begitu tabur itu, maka tadi kalau syukur maka tadi kata baginda Nabi, malam yaskurillah lam yaskarunnas. Jadi kalau kamu nanam padi, siapakah yang rezeki kamu dari mana? Dari padi. Siapa yang nanam padi? Bapamu. Maka syukur pertama kepada padi, pupuklah padi itu sebagai tanda syukur kamu. Kalau kamu ingin hidup kamu dari buah, maka pupuklah pohon mangga itu, buah mangga itu. Kemudian syukurlah kepada yang malam yaskurinas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia sama dengan tidak bersyukur pada Allah. Pertama, siapa tidak bersyukur pada tanaman itu, maka biasakan assalamualaikum kepada bungamu, assalamualaikum kepada pohonmu. Usaplah pohon manggamu itu. Assalamualaikum ya mangga, kamu dan aku adalah sama. Kamu lebih mulia daripada aku. Kamu dengan diam, kamu tidak berbuat maksiat. Aku justru diberikan gerak, malah aku berbuat maksiat. Ya. Coba ucapkan salam kepada batu. Assalamualaikum ya batu. Engkau diciptakan dari batu. Sesungguhnya engkau ruh Allah. Tapi engkau lebih baik daripada aku. Karena engkau diam, mengeras. Tapi engkau tidak berbuat apa-apa. Aku pun tidak berbuat apa-apa. Hanya berbuat maksiat saja. Jadi mendingan mana? Mendingan tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat dosa, tidak berbuat taat. Ataukah kita malah taat enggak, berbuat maksiat terus. Inilah kenyataan manusia, sahabat. Maka itulah tentang tafakur. Ya. Bagaimana dengan tafakur itu akan membuat kamu lebih cerdas tadi semua. Ya. Tapi tadi, tafakur adalah di penghujungnya adalah kamu melihat Allah dalam tafakurmu itu. Tadi semua. Ya. Maka walaupun kamu adalah, ini kebanyakan sekarang nih ngaji Johar Maknun, ngaji Alfiyah tadi semua hanya terjebak pada Johar Maknun dan Alfiyah ini semua ya. Tapi hilanglah Allahnya tadi semua. Ngomongin fikih hilang Allahnya tadi semua. Tangan di bener-bener semua Allahnya lengit tadi semua. Sholat di bener-bener tapi akhirnya yang dilihat sering BHS imam kamu di depan. Tapi akhirnya Allahnya hilang ya. Jadi kita pahami ya, jadi mentafakuri. Ternyata setiap kita runut, maka tadi dalam kitab Kifayatul Awam, bahwa semua fi'il itu fi'il Allah. Wahdaniyat fil af'al, berarti satulah fi'il. Setelah kamu melihat, ternyata Mr. Honda itu adalah perwujudan Allah. Menciptakan mobil untuk kamu. Kamu tuh mengertian sholatnya karena tadi pakai ruku sujud itu sama saja. Padahal mereka itu ruku sujud. Nah, ruku yang sujud buat Allah itu bukan ruku sujud yang begini sebenarnya. Makanya tadi kenapa faida sawaitu wa nafatu fi mirruhi faqaulahu sajidin. Sujud di situ bukan berarti bagaimana sadar sujud itu bahwa tiada yang berdaya, tiada kecuali kekuatan ada tangan Allah. Itu sujud. Kayak si tadi Jack Ma. Nothing I cannot live without him. I cannot reach without him. I cannot do anything without him. Itu sujud namanya. Kalau banyak orang sujud, jidatnya sampai hitam-hitam sama Allah begini. Lu, Allah wujud, lu wujud. Allah hidup, lu hidup. Bahkan merasa soleh, merasa mulia. Menghinakan orang lain, mengkafirkan orang lain. Ayolah, aduh, akhir zaman ini semua ya. Jadi itu ya tadi semuanya. Maka itulah kenapa di dalam beberapa kalam hikmah buat mengisi apa yang kita bahas tadi adalah harus dipahami, dikatakan ma taraka fil jahli syai'an man arada ayyahdusa fil waqti la ghairu ma adharahu Allahu fihi. Sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu pada waktu yang tidak dibuat oleh Allah. Jadi tidak ada apa yang terjadi segala sesuatu kecuali kehendaki oleh Allah. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tadi semua. Nabi Musa bisa berdoa. Allah sudah ijabah doanya. Tapi kata Allah nanti 40 tahun lagi. Dia terserah Allah. Nabi Rasul saja tidak bisa. 40 tahun doa Nabi Musa. Baru diijabah. Nabi Muhammad nangis 3 tahun mendoakan pamannya. Sampai ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha.
Hai Muhammad, sama sekali kamu tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang dikasihi sekalipun oleh kamu. Bagaimana kamu yang selalu bersandar kepada manusia, menyandarkan syafaat kepadanya? Kepada paman yang dikasihi aja tidak bisa nolong. Sudah pahami orang kita ini. Tauhidnya luruskan. Inilah yang jadi masalah kepada manusia sekarang akhir zaman. Tidak kaya. Karena salah bersandar. Tidak paham apa Muhammad Darajat, Muhammad Harid, Muhammad Majaji, Muhammad Hakiki, Muhammad Darajat, Muhammad Haq, Allahu Hakun, Allahu Hayyun. Allah sampai Allah itu Hakul Mubin, Hakul nyata, Mubin terpertelo. Karena tadi standar pada saat. Maka Allah katakan, Rasulullah berkata, matarokal jahli, sangatlah dungu orangnya ini. Jahli syai'an man aroda ayyahdusa fil waqti ghairu ma adharahullahu ta'ala. Tadi semua terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Maka aneh orang yang meninggalkan Allah, ya. Maka diingatkan lagi oleh Syatoilah, ya, tentang apa namanya, al ajabu kullul ajabi mimma yahrubu mimma lan fikakallahu anhu wa yatlubu ma la baqalahu ma'ah. Alangkah mengherankan orang yang lari dari sesuatu yang tidak akan melepaskan dari dirinya. Bagaimana mungkin kita lari dari Allah? Hidup kita hidup Allah, wujud kita wujud Allah, melihat kita melihat Allah, mendengar kita mendengar Allah, sama kita sama Allah, gerak kita kena Allah, diam kita oleh Allah. Terus aneh kalau orang itu, dan dia mencari-cari makhluk yang fana. Nah, tadi saya mendengar seorang ulama yang saya hormati juga beliau, tapi beliau saya tidak sepaham dengan beliau. Yang beliau mengatakan bahwa dunia ini nggak usah cari yang senang. Inilah akibat melihat dunia adalah dunia. Padahal kalau menurut Abah, dunia pun akhirat. Tergantung kamu pandangnya. Kalau kamu lihat tadi, kalau kamu lihat adalah sawah itu adalah dunia, ya tidak akan bahagia. Maka tadi, kalau kamu juga adalah sebagai manusia yang fana, ya tidak akan bahagia. Kamu bisa bahagia kalau kamu bako dengan Allah. Jadi jangan nuduh, oh dunia ini tempat susah. Yang penting bagaimana? Tadi saya lihat ada satu ceramah. Saya hormati beliau itu, ulama yang luar biasa. Tapi dalam pandangan itu kalau menurut saya beliau belum sampai kepada musyahadah yang sebenarnya. Karena masih menganggap dunia adalah tadi semua. Tapi bagi orang yang sudah sampai pada martabat Allah, dunia pun Allah, ingat itu. Sebenarnya, mana ada yang bukan Allah di dunia ini? Kalau kau pandang dunia adalah dunia, berarti kau adalah masih syirik dengan dunia itu. Pahami ya? Maka sebenarnya bagi orang yang sudah sampai kepada martabat itu, seharusnya dunia ini pun akhirat kepada dirinya. Maka berhak atas jannatul ma'wa di sini. Maka kata begini Nabi, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Tergantung cara pandang. Kalau kamu pandang sawah itu sawah, ya fana. Tapi kalau kamu melihatnya secara basiroh, di sebalik yang batin itulah, yang dohir itulah yang batin Allah. Nah, Allahnya bako. Maka tadi kata Abah, cara memandang dunia ini supaya menjadikan surga kepadamu, lihatlah sebagaimana Nabi Sulaiman melihat, hada min fadli Rabbi. Pandanglah seluruhnya adalah sebagai apa? Pandanglah seluruhnya sebagai apa namanya? Pandanglah semuanya adalah sebagai apa namanya? Nur Muhammad. Coba ya. Jadi apa namanya? Kita sebagai Nur Muhammad maka semuanya menjadi qadim. Kalau kullu syai'in ya halikun, tapi kalau kamu pandang sebagai kullu syai'in halikun illa wajahu, maka semua yang fana ini menjadi bako. Termasuk panahnya kamu menjadi bako. Nah, di sini pun berarti kamu sudah berhak atas jannatul ma'wa tadi. Jadi tidak benar. Inilah konsep yang membuat orang Islam, biarkan kita susah, yang penting di sana. Loh, hidupmu tuh hari ini, bung. Hidupmu tentang hari ini, bahagiamu hari ini. Tomorrow is still mystery. Yesterday is already something. Hidupmu adalah tentang hari ini, bahagia hari ini. Berjumpa dengan Allah hari ini atau tidak sama sekali. Hari ini, sah ini. Maka pandanglah
segala yang ada di dirimu dan di luar dirimu adalah sebagai Nur Muhammad. Maka terpancarlah nurullah, terpandanglah Allah. Sehingga hilanglah kul huwallahu ahad. Satulah semua, tadi semua ya. Maka yang tadinya fana menjadi bako. Yang tadinya mati, man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayat, jadi hidup. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbil wujudlah dia sekarang sebagaimana wujud tadi semua. Karena dia sudah. Nah, inilah konsepnya sebenarnya. Karena inilah juga tolonglah kepada yang tadi ya, kiai-kiai yang selalu mengatakan, biarlah kita susah di dunia. Lihat orang Islam sekarang menjadi belangsak. Akibatnya susah apa? Judi online 1.000 triliun di kita. Mana ada di negara yang makmur itu judi online? Nah, inilah akibat ceramah kiai-kiai yang seperti itu. Biarkan kita susah di sini. Yang penting bahagia di akhirat. Akhiratnya mana? Tadi semua. Ingat kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi lain, badan kamu diganti badan lain. Bahkan kata Allah, kamu tidak akan kembali rojiun pada Allah sebelum kata Allah kamu puas dengan ruh jismanimu. Kau hidup nikmati dunia ini. Banyak ayat yang menjelaskan, bertebaranlah di muka bumi. Nikmatilah tadi. Cuma ada orang tadi justru dengan miskin dia kufur, tapi ada banyak orang tadi dengan kaya malah syukur. Dengan apa? Maka kata Allah, maka dalam surat Wadduha, sebut-sebutlah binikmati rabbika fahadis tadi semua ya. Sebut-sebutlah nikmat Allah. Terima kasih ya Allah. Hikmat melihat Masya Allah, lihat Paris, Masya Allah, lihat Masya Allah, Lombok, Masya Allah. Ada semua kau menyaksikan Allah. Di ceramah yang seperti itu bahaya. Udahlah kita mau. Jangan cari kesenangan di dunia. Di dunia itu nggak ada kesenangan. Ini Kiai Oon yang kayak begitu. Padahal inilah tempat fisik kamu. Tempat bahagia kamu. Di mana makanan itu? Di mana bidadari itu? Makanya ini contoh Kiai yang nggak bisa membedakan mana jannatul mawad, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul kurba. Mohon maaf atas kurangan dia sahabat. Sekali lagi. Kalau kita dalam ngaji hakikat itu bukan sedang menyalahkan siapapun, tapi kita sedang menyampaikan secara hakikat apa kebenarannya. Bagaimana setiap ayat itu dikunci oleh Allah dengan angka-angka dan rahasia-rahasia. Bayangkan surat Al-Qadar, orang mungkin belum paham. Nah, kayak Abah pun sekarang sama sebetulnya. Orang-orang itu juga, dulu juga kadang-kadang Abah juga bingung, sekarang juga tahu, ada hafal tuh. Setiap makhluk ini adalah sesungguhnya adalah huruf-huruf hijaiyah. Maka bagaimana masalah nun mati menghadapi tanwin, bagaimana dengan si ini dengan Yusuf saya ini harus idhar karena Yusuf ini nggak mau denger, jadi harus jelas terus sama dia gitu. Misalnya kan gitu. Jadi kita dalam hidup ini sudah jadi tajwid itu jangan ribut urusan tajwid, baca Quran di situ. Di situ pasti ketemu ilmu tajwid, bagus qiraat, tapi pada saat tubuh berhadapan dengan orang lain qiraatnya nggak bagus. Benci sini, benci sana, itu semua. Seharusnya kita ini dengan seluruh isi alam ini adalah, maka itulah orang yang sudah turun Al-Quran pada dadanya, dia menjadi rahmatan lil alamin karena cerminan Muhammad. Itulah yang disebut Yasin. Tuh. Makanya tadi pada saat kolbunya sudah lahir dia sebagai Yasin, makanya Yasin wal Quranil Hakim. Tuh. Wal Quran kan? Yasin, nah, makanya kalau seandainya kalau semua ini kalau menurut Abah adalah yang semua nampak ini Al-Quranul Majid. Ini pun adalah Al-Quranul Majid. Ada nggak asbak ini? Ini asbak ini Al-Quranul Majid. Karena tapak dengan melihat asbak ini cukup melihat adanya asbak ini menunjukkan adanya Allah. Benar nggak? Iya. Karena kalau nggak ada Allah, ada nggak asbak ini? Nggak ada. Makanya kita sekarang akhirnya setelah begitu ternyata melihat segala yang ada. Segala yang ada bukan Allah. Tapi adanya segala yang ada. Lihat Allah sebetulnya. Tadi. Maka adapun istilah ini disebut asbak, itu disebut gelas, itu Adam namanya. Identitas. Adapun wujudnya adalah Muhammad. Tadi. Tapi adanya adalah
Allah. Jadi kalau begitu tiap hari melihat Allah enggak? Kita bukan melihat, bahasanya kalau padahal menyaksikan tadi. Karena Allah itu tidak bisa dilihat, tapi disaksikan itu bukan oleh mata, tapi disaksikan itu adalah oleh hati. Makanya kalau dalam hikam itu ada syu'aul basyiroh yushiduka apa namanya kurbahu minka. Pada saat sudah bercahayanya akal tadi semua, maka kita melihat betapa dekatnya Allah dengan apa namanya syu'aul basyiroh yushiduka kurbahu minka. Tetapi adalah wa ainul basyiroh adalah tushiduka, yang disebut ada maka biwujudi. Maka pada saat kita sudah melihat dengan mata batin, hilanglah semua makhluk, yang nampak hanya Dia yang ada. Nah itu. Nah disinilah kalau seandainya Al-Quran itu sudah lahir pada hati, maka semuanya Pak nggak ada lagi rahasia. Makanya kadang Abah sendiri kadang suka takut. Kenapa? Karena semuanya udah nampak, jadi kita gitu semua. Nah itu ya. Jadi inilah. Nah kata hiya itu kan merupakan domir kepada Lailatul Qadar tadi. Hiya hatta matlail salamun hiya hatta matlail fajr. Maka itu juga adalah angka apa namanya pada urutan huruf yang ke-27. Jadi kayaknya di surat Al-Qadar saja Al-Quran itu betul-betul pantas surat Al-Qadar itu kaitan dengan turunnya Al-Quran tadi semua. Ya. Nah tetapi yang lebih utama, maka kalau bahasa Abah ini adalah Al-Quran. Karena segala apapun yang membuktikan adanya Allah adalah, maka dikatakan ada ayat-ayat Qur'annya, ada ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah ini semuanya adalah, makanya kata Nabi, kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu apapun yang kita lihat, maka jalan untuk menuju Allah. Maka kalau Abah sekarang termasuk rokok. Maka kata Abah di bulan Ramadan ini harusnya adalah 4 tahap yang harus kita lakukan dengan rokok saja. Yang pertama LE. Maka Al-Baqarah itu seumpama LE ada untuk tubadil, menghilangkan pengakuan. Itulah imsak. Imsak bahwa tidak ada, bahwa sesungguhnya kita ini wujud yang diwujudkan. Seperti asbak ini, dia itu ada tajali daripada kaca itu sendiri. Maka tadi man aropa nafsahu faqad aropa robahu. Siapa si gelas, si asbak kaca ini sudah kenal dirinya, sebenarnya dirinya tidak ada, yang ada hanyalah merupakan wujudnya si kaca. Si kaca sudah ada sebelum adanya asbak kaca, si kaca adalah yang ada sebelum adanya si kaca. Makanya kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi. Bagaimana kaca terhalang oleh asbak kaca? Sebetulnya kaca lebih dahulu ada sebelum adanya asbak kaca. Sama pada diri kita sebetulnya. Makanya di bulan Ramadan ini adalah amaliyahnya adalah imsak. Maka kata kaca as-saumuli hehe asbak kaca, saum itu kamu tahan dirimu lailan tadi semua, maka lailatul qadar tadi semua. Maka yang ada aku. Maka pada saat yang ada aku akan pindahkan seolah-olah kepada dadakmu firman-firmanku tadi semua. Ya. Nah itulah sebetulnya yang di apa namanya. Ya, makanya ini maka segala apa yang kelihatan ayat kauniyah ini adalah Al-Quranul Majid. Nah ini Al-Quranul Majid ini adalah termasuk mushaf. Mushaf Al-Quranul Majid yang ada tulisannya. Karena adakah Quran itu tanpa tangan yang menulis? Tak ada. Jadi kalau nanti termasuk Ka'bah yang di Mekah itu, mana yang lebih mulia, dada kita dengan Ka'bah yang di Mekah? Dada sini. Karena yang sana itu hasil karya manusia. Cuma disebut Baitullah adalah karena padahal dia dibangun oleh manusia. Kalau begitu manusia lebih mulia daripada Ka'bah itu. Manusia lebih mulia bahkan daripada suhuf. Karena suhuf itu tidak akan ada tanpa ada manusia. Maka disinilah kita harus memahami, mengenali diri. Dan benar-benar tubadil tadi semua.
Bagaimana kita mengkosad, menta'arod, menta'in, mengihram, supaya mi'raj, supaya bisa tubadil, supaya bisa munajat, supaya bisa tubadil. Nah, ternyata Pak, Quran itu bisa masuk pada diri kita pada saat kita mempanahkan diri. Jadi mempanahkan diri yang amalia yang Abah ajarkan adalah menekuk lidah, merapatkan gigi. Maka di hari pertama itu untuk turunnya Al-Quran pada dada adalah dengan mengembalikan hidup. Lahayun, 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 lahayun. Itu Abah sudah ajarkan hari pertama, yang kedua. Nah ternyata yang Mas Usman ini, yang tukang arit ini, di hari ke-7 dia bilang tadi semua ya. Dia merasakan sesuatu dan dia asalnya tidak paham gitu kan tadi semua. Nah, pada saat dia bilang anaknya tadarus, saya ikutin terus. Loh, kayaknya saya apa? Saya duluin anak saya baca tadarus katanya. Gitu. Jadi dia baca, loh, kayaknya saya hafal ya gitu. Nah, itu yang kejadian semua ya. Ya itu kan kalau menurut Abah bukan hal yang mustahil, karena memang nuzulus salis itu Al-Quran itu harus datang pada dada. Maka pada saat disitulah pantas kata Nabi, makanya juga nanti kaitannya dengan Mi'raj itu bukan ke langit kan sebetulnya. Makanya tadi berkaitan dengan Al-Quran, tadi bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. 7 itu Mi'raj, 8 itu Sya'ban, 9 itu, maka kata Nabi, Rajab itu syahrullah, Sya'ban itu syahri, dan adapun Ramadan adalah adalah gabungan Rajab dan Sya'ban tadi. Gabungan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau bahasa Abah mah gabungan esaknya manis yang tajali pada gula yang sudah menjadi kopiko gitu. Nasi Adam lah kopiko. Nah, makanya tadi yang mau hafal Al-Quran jangan ngaku-ngaku kopiko tadi. Makanya di Ramadan, maka kata Allah as-saumul li wa azim. Wayahnya kata Allah, kalau kemarin mungkin di bulan-bulan lain kamu yang sholat, yang apa, yang puasa, yang zikir, yang apa, sekarang di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan ini tahanlah kamu. Tuh. Maka di dalam kaitannya Ramadan dengan surat Maryam itu agak dekat, dan kaitannya turunnya Al-Quran dengan surat Al-Qadar itu juga sama tadi semua ya. Sehingga siapapun yang masuknya Al-Quran pada dadanya tadi semua, maka masuklah apa namanya yang disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan tadi semua ya. Ya tentu Allah itu tidak terbatas. Karena turunnya Al-Quran itu turunnya yang berfirman sebetulnya. Makanya man dakhalahu kana aminah. Ya. Maka inilah yang mungkin kesempatan. Abah selalu berkatakan seharusnya di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mengupgrade. Kalau tadinya ulet, harusnya di Ramadan itu, akhir Ramadan itu adalah Idul Fitri. Id. Tuh, kan? Id. Kembali pada fitrah. Ada yang udu untuk ruhnya, ayyadayu ayyidu untuk jasadnya. Tuh. Bahagialah tubuhnya tadi semua. Ya. Maka akhirnya tubuhnya betul-betul sudah bertajwid, sudah berqiraat kepada apapun binatang, benda apapun semua, karena dia sudah memandang bukan lagi perbedaannya, tapi sudah melihat persamaannya pada semua makhluk. Maka disitulah, tapi syaratnya kata Abah, tidak akan mungkin Mas Usman itu masuk ke situ kecuali sebelum melakukan amaliyah di Ramadan itu adalah yang pertama harus bebas penyakit kulit. Jadi kalau pandangan kita masih memandang makhluk itu perbedaannya, oh itu anjing, itu orang, itu nggak bakal bisa Lailatul Qadar. Masih membedakan. Maka itulah kenapa dulu ada kisah pelacur selamat melihat anjing itu hanya tidak melihat perbedaan aku manusia dia anjing. Tapi yang dia lihat adanya anjing, adanya aku. Yang kedua, hidupnya anjing, hidupnya aku sama. Maka dia mendapatkan, dikisahkan kan pelacur masuk surga gara-gara anjing. Nah, gitu. Nah, ulama sementara yang mau haji itu melihat anjing adalah anjing. Maka dia bedakan. Perbedaan yang dia lihat bukan persamaannya. Nah, itulah kenapa orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau menurut Abah adalah
adalah orang-orang yang sudah melihat, sudah tidak lagi tertipu dengan bentuk dan rupa. Tadi semua. Kalau kita bedakan ini orang, ini anjing, ini babi, ini Kristen, ini Hindu, tidak akan pernah. Berarti kita masih terjebak pada bentuk dan rupa tadi semua. Ya. Susah kalau kayak gitu Mas. Nggak bisa, karena sudah belum apa-apa di pintu gerbang ada hijab. Ada hijab. Kan? Ada hijab. Berarti tidak mampu melihat Allah padahal la ilaha illallah. Tiada yang lain, semuanya hanya Allah. Tapi kita terhalang untuk melihat Allah karena bentuk dan rupa. Gara-gara beda agama, udah nggak bisa lihat. Itulah persoalan kita manusia hari sekarang ini. Akhirnya terhijab dari Allah. Sehingga Al-Quran, An-Nujulus Salis itu, Al-Quran tidak lahir pada dadanya. Tadi semua. Ya. Nah, karena kalau di dalam tafsir ini yang abad tadi udah oret-oret tadi semua ada, karena bahkan di dalam secara turunnya pun adalah jelas di sini adalah katanya makanya ada dua kata dari kata Allah wa nazzalnahu tanzilan, adalah Quran itu ada securun secara nazala tadi bertahap, maka 22 tahun 2 bulan 22 hari tadi semua. Karena nazala tadi semua. Karena dari kata nazala adalah dari kata yang kedua adalah Al-Quran itu yang tadi kasus Mas Usman itu ada anjala.